Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi terlebih dahulu sebelum mempelajari tentang perkembangan model atom. Di mana materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau mempunyai volume dan mempunyai massa. Materi ini sendiri terbagi atas dua, yakni zat tunggal dan campuran. Zat tunggal secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Zat tunggal terbagi atas dua, yakni unsur dan senyawa. Unsur sendiri yaitu suatu zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia. Sedangkan senyawa, zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana. Contohnya yaitu H2O, yakni air, dan NaCl, yakni garam dapur. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa yang terbentuk dari ikatan dua jenis lebih atom unsur, di mana molekul ini sendiri seperti molekul H2O dan molekul NaCl, di mana molekul H2O ini terdiri dari dua ikatan jenis atau lebih atom unsur, yakni atom hidrogen dan atom oksigen. Selanjutnya yakni unsur. Unsur sendiri terbagi atas dua, yakni unsur alam dan unsur buatan. Unsur alam adalah unsur murni tanpa adanya campur tangan manusia atau unsur tanpa tambahan unsur-unsur lain. Contohnya yakni oksigen dan hidrogen. Sedangkan unsur buatan, unsur yang dibuat di laboratorium atau adanya campur tangan manusia, contohnya curium dan neptunium. Unsur diberi lambang tertentu, yakni untuk memudahkan penulisan. Contohnya yakni kalium dengan huruf besar K dan natrium dengan huruf besar N dan A. Jika satu huruf diteruskan dengan huruf kapital, sedangkan unsur dengan dua huruf diterus dengan huruf kapital dan huruf kecil. Unsur sendiri diambil dari bahasa Latin, contohnya yakni besi atau Fe berasal dari kata ferrum, sedangkan tembaga atau Cu berasal dari kata cuprum, dan masih banyak lainnya. Campuran sendiri merupakan suatu materi yang terdiri dari dua jenis zat atau lebih yang pencampurannya tidak menghasilkan zat baru. Sifat komponen dalam campurannya tetap. Campuran sendiri terbagi atas dua, yakni campuran homogen dan campuran heterogen. Selanjutnya, mari Ananda perhatikan video berikut untuk ini adalah molekul garam. Dalam bentuk padatan, garam juga memiliki kutub yang tetap, yaitu ion Na sebagai kutub positif dan ion Cl sebagai kutub negatif. Saat garam dan air dicampur kemudian diaduk, terjadi interaksi antara molekul air dengan garam. Kutub positif air yaitu H akan menarik ion negatif yaitu Cl- dari garam. Sedangkan kutub negatif air dalam hal ini yaitu O akan menarik ion positif Na+ dari garam. Sehingga terlarutlah garam dalam air dalam bentuk ion-ion bebas, di mana setiap ion akan dikelilingi molekul air seperti berikut ini. Ketika kita melarutkan garam atau NaCl ke dalam air, maka partikelnya akan terurai menjadi ion-ionnya dengan ukuran kurang dari 1 nanometer. Selain itu, partikel-partikel garam tercampur sangat baik dalam air. Hal inilah yang menyebabkan kenapa setelah garam terlarut, kristal-kristal garam tidak lagi terlihat dalam campuran atau larutan menjadi jernih. Kemudian bagaimana dengan campuran air dan pasir? Ketika pasir dicampurkan dengan air, ternyata pasir tetap berada dalam padatannya dengan ukuran partikel besar yaitu lebih dari 100 nanometer dan pasir tidak dapat terlarut dan tercampur baik dengan air. Inilah mengapa pasir mengendap di bagian bawah tabung. Nah teman-teman, campuran antara garam dengan air yang terlarut sangat baik dengan ukuran partikel kurang dari 1 nanometer disebut sebagai campuran homogen. Ingat ya, di bawah 1 nanometer, campuran homogen juga disebut sebagai larutan. Sedangkan campuran antara pasir dengan air tidak dapat terlarut, ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Disebut sebagai campuran heterogen. Ingat ya, di atas 100 nanometer. Campuran heterogen ini juga disebut sebagai suspensi.